Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah. Masya Allah yang baru bergabung ya. Kita ingatkan lagi hari ini kita sedang membahas tentang tema yang menarik nih. Yang mungkin pernah kita lakukan, tidak sadar atau ingin kita lakukan tapi akhirnya nggak jadi mudah-mudahan. Apa sih temanya? Temanya adalah suap menyuap melahap pahala. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah sekarang kita lanjut lagi dengan pertanyaan tadi sebelum iklan sama guru kita Ustadz Maulana. Nah Ustadz Maulana. Iya, kenapa saya itu lagi ditanyakan. Ini bagaimana? Tunggu dulu, jangan semua disamaratakan. Bukan, ini misalnya nih ya, kita nggak usah ngambil yang jauh-jauh dulu deh. Ada orang tua nih misalnya mengusahakan anaknya ingin mencapai yang diinginkan ya. Namanya orang tua pasti kan pengennya kan anaknya tuh yang terbaik. Ya sekarang soal misal sekolah ya, sekolah favorit. Sekolah favorit nilainya sama semua. Nah tapi karena nilainya sama ini kan ada belakang-belakang lagi diperiksa. Ya udahlah cari aman aja, kasih aja gitu ya kan biar di anak saya yang dapat gitu. Nah itu bagaimana Ustadz? Tapi kan demi kebaikan. Makanya itu saya kalau anakku mau ujian, saya tidak ketemu gurunya dulu. Kenapa? Nanti setelah nilai keluar baru kita kasih hadiah Oh gurunya. tapi gurunya udah tahu setelah keluar Ustadz pasti datang. Selesai. Sama aja dong. Gimana Ustadz silakan tafadhol waktunya. Baik. Izin Nabi Ustaz Sam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan tentang suap menyuap, tidak usah jauh-jauh ambil contoh. Dalam lingkungan keluarga saja. Nah buat semua orang tua, ingat diawali dari rumah. Baru berada di lingkungan, baru dia bermasyarakat. Kenapa? Maka sosok orang tualah yang membentuk anak, figur orang tualah yang menjadi teladan sosok seorang anak. Bagaimana hukum jikalau ada orang tua memberikan nauzubillah contoh yang buruk tentang suap menyuap. Maka mohon izin saya harus katakan seperti ini. Karena ingat sosok seorang orang tua memberikan anak itu sesuatu yang baik. Dari sekali lagi sesuatu yang baik. Nggak usah jauh-jauh, sosok ibu yang menyuap anaknya, yang memberi makan anaknya dengan kuku yang panjang, itu bisa mengakibatkan anaknya nakal. Padahal cuma kuku, bisa jadi ada kotoran yang masuk di makanan itu. Apalagi memberikan apalagi sesuatu yang buruk, dampak buruk terhadap anaknya, sehingga atas apa yang dimakan oleh anak itu masuk dalam tubuhnya. Ini benda haram, makanan haram masuk ke dalam tubuh anak. Bagaimana mau jadi anaknya anak soleh? Sekali lagi, bagaimana anaknya jadi anak soleh kalau yang masuk dalam tubuhnya adalah sesuatu yang haram? Menjadi darah, menjadi daging, menjadi tulang. Nauzubillah, nauzubillah. Setengah mati kita berdoa, ya Allah jadikan anakku anak soleh. Tapi yang kau berikan adalah sesuatu yang haram. Kata Nabi, kenapa ini anak seperti ini nakal? Kata Nabi, siapa yang jaga ini anak? Siapa yang jaga ini anak? Kata wanita itu, saya titip anakku ya Rasulullah kepada tetanggaku. Tidak tahu apa yang dia makan itu anak. Jadi kepada semua orang tua, berikanlah makanan yang halal terhadap anak kita. Sehingga anak itu tumbuh dalam yang baik dalam tubuhnya. Apalagi sosok orang tua menjadi teladan. Contoh kebaikan dari sosok anak. 1000 kata satu perbuatan itu yang menentukan. Kenapa anak itu jadi soleh? Karena anak orang tuanya yang memberikan keteladanan. Contoh, anak itu disuruh sholat mudah. Karena kenapa? Melihat orang tuanya rajin sholat. Nggak susah menyuruh anak itu ngaji kalau orang tuanya rajin ngaji. Rajin melakukan kebaikan. Maka kalau kita melakukan kebaikan, ajaklah anak. Sehingga anak itu bisa mengikut. Dan ingat hati-hati, tetap orang tua ikut andil dari perbuatan buruk anak itu. Karena kenapa? Segala sesuatu akan diminta pertanggungjawabannya terhadap yang dipimpinnya. Termasuk orang tua bertanggung jawab atas apa yang dilakukan anak. Jikalau orang tua tidak memberikan bekal, contoh, keteladanan, kebaikan terhadap anak. Sehingga anak itu akan menuntut. Bukan saja Allah yang menuntut dia. Tapi anak itu pun akan menuntut kepada orang tuanya kelak dari kemudian. Dimasukkan, aku tidak mau masuk neraka. Kenapa? Kalau aku sendiri, ajak juga orang tuaku tidak pernah mengajarkan kebaikan padaku. Orang tuaku tidak pernah memberikan bekal padaku. Makanya hati-hati kepada orang tua, karena anak itu bisa jadi musuh. Gak boleh terlalu cuek. Tidak boleh terlalu cuek. Anak itu jadi musuh buat anak orang tuanya.
Nah, nauzubillah, ketika anak itu tidak diberikan bekal yang baik, contoh yang baik, termasuk salah satunya memberikan contoh buruk, yakni perihal tentang suap menyuap. Nauzubillah. Nggak usah belajar. Iya. Kok bisa lulus itu? Makanya, tapi saya kasih tahu Ustadz Aduh. Maulana. Ustadz Maulana punya anak sampai kapanpun nggak bisa jadi anak soleh. Kenapa? Karena dia anaknya Haji Muhammad Nur. bukan anaknya soleh. Anak Pak Soleh. Karena anaknya Haji Muhammad Nur. sampai kapanpun tidak bisa jadi anak soleh. Nggak bisa jadi anak Karena soleh. bukan anaknya Pak Soleh. Iya, karena dia anaknya Haji Muhammad Nur Maulana. Masya Allah, nggak usah ngambek dulu dong. Enggak, Habib, gitu Iya. tuh. Candaannya aneh. Tapi bener kan? Benar juga sih. Iya, makasih banyak Ustaz. Soleh itu yang menentukan bukan manusianya, Ah. tapi Allah. Oh, Masya Iya. Allah. Dia anak soleh atau soleha. Ah. Tapi anak pas soleh bukan nih. Bukan, anak Ustadz Maulana. Ustadz Maulana. Iya, kita bahas. Tapi kita lanjut lagi nih ya. Iya. Sekarang bagaimana dengan hal-hal yang berbentuk hadiah atau berkedok hadiah? Karena yang namanya hadiah ini kadang-kadang jadi sesuatu yang subhat, yang abu-abu. Antara hitam putih. Ya, tujuannya kemana nih gitu? Tipis. Nah, ini mau izin nih. Habib, kasih penjelasan dulu bagaimana Ya, dengan ya. hukumnya hadiah. Siap. Afwan, Mas Tafadhol, Fadli, Bib. Bang Fadli, Iya. Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini sangat menarik. Perbedaan suap dan hadiah. Suap, ingat, diberikan untuk mencari muka, cari ini, cari itu, cari simpatik, cari jabatan, cari kedudukan, dan lain sebagainya. Dan mempermudah daripada hal yang batil. Ingat, mempermudah daripada hal yang batil. Beda dengan hadiah. Kalau hadiah diberikan untuk silaturahmi, kasih sayang kepada kerabat, teman, siapapun, atau membalas budi dengan cara apapun dan orangnya siapapun dengan tujuan yang baik. Oleh karena itu kita harus paham. Ada satu hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua itu tergantung daripada niatnya dan atas niat apa yang diinginkan daripada yang memberikannya. Kalau tujuannya untuk menyogok, maka jatuhlah hukum Allah Subhanahu wa taala. Jelas bahwasanya orang tersebut berarti adalah orang yang menyogok. Kalau tujuannya untuk memberikan hadiah, silaturahmi, tahaddu, tahabbu, cinta, kasih sayang, itu berbeda. Jadi sekali lagi manusia itulah yang mengetahui dirinya dulu awalnya, dasarnya. Karena apa? Karena innamal a'malu binniyat, semuanya dilakukan daripada niat yang dilakukannya. Suap diberikan dengan cara sembunyi-sembunyi. Dibangun dengan saling tuntut menuntut. Dan biasanya orang yang mau ngasih ini berat banget. Kenapa? Sudah ditargetin, sudah dipatokin, sudah ini, sudah itu. Dan orangnya mungkin gak mampu, gak punya, ya kan, akhirnya memaksakan minjam sana sini. Nah, ini adalah bentuk daripada suap. Dan kalau misalkan hadiah adalah sebuah hal yang diberikan terang-terangan atau dasar dia dermawan, memang biasa memberi, biasa mengasih. Untuk apa? Saling menyayangin, saling mencintain, tahaddu, tahabu, cinta, kasih sayang. Karena apa? Menimbal balik daripada apa yang dia berikan dan diberikan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah cuma satu. Yakni adalah mempunyai niat dengan tujuan yang baik, bukan untuk mendapatkan sesuatu hal. Jadi misalkan ada seseorang yang dimana dia berterima kasih kepada orang tersebut. Mungkin karena membantunya ataupun menolongnya. Mungkin setahun lagi, 2 tahun lagi, atau 3 tahun yang akan datang. Dia berikan satu hadiah, walaupun hadiahnya nggak mahal. Ya kan, nasi goreng pakai telur ya kan. Itu kan bentuk hadiah. Oh, itu hadiah juga ya? Itu Bib? hadiah. Bukannya makan malam ya, kalau nasi goreng biasanya malam pakai telur. Nah intinya seperti itu, adalah sebuah hadiah atau dia punya masakan di rumahnya. Masakannya enak, khas Makassar lagi. Diberikan hadiah, ayo makan. Ini adalah bentuk tahaddu, cinta dan kasih sayang. Oleh karena itu manusia yang baik harus melihat dulu nih tujuannya apa. Dan juga kalau misalkan suap nih, itu terjadi sebelum pekerjaan. Biasanya ini kalau suap itu kan, nih mau bikin ini, bikin itu, main ini, main itu kan sebelumnya biasanya kan. Ini ngomongnya jadi agak susah nih. Biasanya kan sebelumnya. Tapi kalau misalkan hadiah diberikan setelahnya ataupun sesudahnya. Contoh. Contoh, oke, saya contoh. Iya. Misalkan nih datang nih. Nah, ada apa ya? Ada Ada apa kan, nih, Bib? saudaranya ataupun keluarganya, ini besok putusannya 5 tahun. Oh, Jadi gitu? setahun lah, Hah? ya kan, jadi setahun Yang lah. mana yang setahun? Udah lah pokoknya setahun aja Lah, lah. saya nggak tahu. Nah, ini adalah sebuah contoh yang Iya, dimana iya. dijelaskan dalam hadis baginda Rasulullah SAW. Siapa orang yang memberikan untuk tujuan merubah hukum tersebut, dia datang kepada hakim, ya kan, dia datang kepada hakim diberikan dengan tujuan merubah hukum menjadi suatu hal yang diuntungkan bagi dia karena jelas dia adalah berdosa, ini bahaya. Ini bahaya. Salaman dulu dong.
Salaman dulu. Dompet aneh hilang. Salaman dompet hilang. Katanya, iya, iya. Oh jadi gitu. Jadi semua tergantung daripada niatnya. Betul. Jadi banyak Jadi juga ada karena memang Merubah, itu. merubah hasil gitu. Merubah kan. hasil. Hadiah sama suap ya. Beda, Ah. tipis-tipis. Hadiah diberikan secara terang-terangan. Betul. Saya jadi inget nih sebentar. Oh iya? Saya, Oh. ada yang titip sama Ustadz Maulana. Oh ya? Apa sih? Ini. Saya nggak tahu ini. Saya belum buka juga. Hah? Waduh. Aduh kelihatan lagi sama yang lain. Waduh. Gimana nih Ustadz? Gak apa-apa. Jangan-jangan. Tadi ada kru datang Serangan ke subuh saya. apa serangan fajar nih? Iya. Ini Oh, gimana? enggak lah. Saya baca ya. Oh iya, ini apa sih? Nggak Baca ada, bukan uang kan? dulu. Ada dalam meja lagi nggak Ustadz isinya? Nggak ada kosong. Apaan sih? Sudah waktunya iklan. Oh, kirain apaan? Gak boleh suzon dulu Oh jadi iya, manusia. bener, Itu yang bener. benar. Mungkin diingetin biar kita nggak over durasi. Betul. Jadi yang di rumah ini jangan kemana-mana nih ya. Kita akan segera kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Jangan-jangan saya selalu over durasi. ada Jadi di saya sini. dikasih ginian sama tim.